Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Pak Heru, Pak Tejo yang saya hormati, para sedaya segenap muhibbin kaum pahlawi. Sore hari ini tema kita Mirasirus memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kalau tidak salah 12 Rabiul Awal itu jatuh pada hari Senin. 4 kali libur betul Pak. Kok libur? Pengusaha hilir nopo-nopo kalau dijabil Pak. Kenapa ada umat Islam yang memperingati Maulid Nabi, juga ada yang tidak. Saya terangkan dalil yang memperingati. Surat Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sungguh ada di dalam kisah-kisah mereka. Mereka ini dhamirnya kembalinya kepada para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu ibrotun, ada pelajaran li ulil albab bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Ayat ini secara ringkas Allah memerintahkan orang-orang yang punya akal pikiran untuk mengambil pelajaran dari kisah para nabi. Pertanyaan, kalau kita mau mengambil kisah Nabi Muhammad SAW itu dari mana? Dulu waktu sekolah ya hanya terbatas sekali, Muhammad putra Abdullah, ibunya Siti Aminah dan seterusnya. Padahal sejarah Rasulullah SAW itu kalau dibuat buku itu ya ribuan lembar. Mau membaca kisah Nabi Muhammad yang berbahasa Arab ora iso maca, wong tulisane mung kaya sarine remuk dijejer-jejer itu. Kalau kita mau ngerti sejarah Kanjeng Nabi, mau sowan ustaz kiai kok kena pasar dadak nggawa gula teh. Kuwi karo amplop, nek amplope tipis itu kiyaine lek ngendika mung sithik. Disret-disret. Maka kalau kemudian ada orang Islam sepakat, ayo saiki kita pengen ngerti sejarah Kanjeng Nabi untuk diambil pelajaran lewat pengajian Maulid Nabi, menghadirkan ustadz, diminta untuk menerangkan, maka ini tidak menjadi masalah. Masruh di dalam agama, bahasanya itu diperbolehkan, apalagi itu bagus. Kalau kemudian disebut ini adalah sebuah bid'ah yang Nabi tidak menyuruh, memberikan contoh, pernah saya sampaikan ada kitab namanya Risalatul Bid'ah. Di situ dijelaskan secara lengkap yang namanya bid'ah itu apa, konsekuensinya dari ayat Quran hadis. Maka apa? Akan ada pemahaman yang lengkap. Secara ringkas saya ulang. Kalau jenengan ngaji nanti ketemu ustadz dalilnya cuma sisi kullu bid'atin dholalatun wa kullu dholalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Maka kalau itu yang dipakai pengajian sore hari ini yang hadir masuk neraka semua. Karena Nabi tidak memberikan contoh pengajian kok Sabtu sore kemudian ada door prize-nya warna-warna. Di zaman Nabi kan tidak ada, ini bid'ah. Al bid'atu wa ikhtira'un, ya ikhtira'un bi ghairi misalin sabiqin. Secara etimologis bid'ah itu sebuah ciptaan inovasi yang tanpa contoh sebelumnya. Kalau itu yang dipakai, maka ada ayat Quran yang berbunyi, nama Bapak tulis ini, saya tak nulis. Badi'us samawati wal ard. Dengan cerita ilmiah multi video barang. Kita betul tulisan ini kendel habis. Badi'us samawati wal ard. Ini ilmiah orang ming toni niku waton muni.
Allah itu yang badi. Allah itu kan Asmaul Husna al-Badi, yang menciptakan. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Kesimpulannya Allah itu ahli bid'ah. Nah, kalau ahli bid'ah masuk neraka berarti Gusti Allah melebu. Nah, kan orang lucu tadi nih. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kembali lagi surat Yusuf 111 itu juga mengisyaratkan orang mau memperingati Maulid Nabi itu boleh-boleh saja. Yang tidak ada juga tidak masalah. Nomor 2 surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerahnya Allah, wa birahmatihi, dan atas rahmat Allah, wa bidzalika, oleh karena itu, falyafrahu, bergembiralah kamu semua. Ini dawuh Gusti Allah. Kalau kita mendapat anugerah dan rahmat dari Gusti Allah, kita diperintahkan bergembira. Itu pertanyaan. Nabi lahir itu anugerah nopo musibah? Siapa sih mau musibah? Nabi dilahirkan itu rahmat apa azab? Mesti pak rahmat, jawab rahmat. Ya kan? Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi tidak dilahirkan, pengajian sore ini tidak ada. Nabi tidak dilahirkan, kula jenengan ini ora ngerti aturan. Iso dadi anak buah Paus Paulus kabeh ora. Allahumma. Makanya apa, kelahiran Nabi sebagai anugerah rahmat, kita menjadi tahu aturan, nyawa kita terjaga, terlindungi, harta kita tidak boleh seenaknya dirampas, kehormatan kita dijaga, orang tidak boleh bully sesama teman. Itu kan ulangan Kanjeng Nabi. Moga-moga diempatkan orang sing saling bully nyek-nyekan. Nonton betul para rawuh. Ini mesti kaum Balawi. Ada dokter yang sampai bunuh diri karena dibully sama teman-teman. Bully itu tidak boleh. Rasulullah ngendika, haram yang namanya sesama muslim itu adalah irdu, kehormatannya, itu tidak boleh. Sama ngerti konco dua dicacat, ya jangan kemudian sampean omongkan karo konco. Itu hakul muslim, haram tidak boleh. Wa man satara musliman satara. Kalau kita melihat ada aib orang lain, ya kita tutup serapat-rapat dan seterusnya. Ini kan karena Nabi. Lah karena lahirnya Nabi, diutusnya Nabi itu anugerah dan rahmat, falyafrahu, maka bergembiralah. Pertanyaan, jurle bergembira itu seperti apa? Apa jingklan-jingklan, jundil-jundil, gulung-gulung, apa nyumet mercon renteng? Kan Quran hadis tidak memberikan contoh bergembira itu. Kalau kemudian kita bergembira karena perintah Allah ini dengan memperingati kelahirannya, maka tidak masalah. Bisa dibahas. Wong kadang-kadang kelahiran anak ewe ya udah bergembira. Ulang tahun itu loh. Boleh keutangan roti unik butati mau disapa. Masih makan. Wis rumet ke lilin, wis rampung kabeh nyanyi panjang ususnya. Itu boleh kok, tidak dilarang, apalagi memperingati junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang ketiga terakhir, pada rampung pengajian ora sak suwe-suwe ngaji. Surat Al-A'raf ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Falladzina mongko tawi wong-wong oke amanu kang padha iman sapa alladzina iman bihi kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azzaruhu, ini kalau ada tulisannya saya stressing dikasih stabilo bos bawahnya. Wa azzaruhu, dan mereka yang mau memuliakan Nabi. Wa nasaruhu, lan padha gelem nulung sapa alladzina hu ing Nabi. Wa tabau, dan mereka mau mengikuti an-nura akan cahaya
alladzi unzila ma yang diturunkan bersama Nabi ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung berbahagia. Kesimpulan, kalau ayat ini kita ambil pengertian ringkasnya, dibalik siapakah orang-orang yang dijamin akan hidupnya berbahagia, begitu ya. Langkah pertama amanu bihi, yang mau beriman kepada Kanjeng Nabi. Pertanyaan niki sing sami rawuh, percaya ndak nek Kanjeng Nabi niku utusane Gusti Allah? Percaya. Insyaallah jenengan wis nyekel alamat uripe do arep ayem tentrem kabeh, lahir batin dunya akhirat. Amin. Saya menyaksikan yang hadir ini amanu bihi sudah masuk kriteria, karena sehari semalam kula panjenengan le maca syahadat ya ora ming sekali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nek cara nang desa seperti. Ayo cara desa muni bareng ben menguatkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam kabeh, mlebu swarga kabeh. Allahumma penak rasa do daftar kaji. Daftar kaji saiki menyang bar kiamat. Allahumma. Ya karena kan syaratnya cuma iman. Saya menyaksikan yang hadir ini wis iman tenan karo Kanjeng Nabi, buktine wiwit TK wis diulang guru yang nyanyian apa kae Islam agamaku. Masih kan toh? Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Al-Qur'an kitabku. Itu tak apal itu plesetane. Aku duwe adik Talinggo ketingkle tiba jungkir wale utele total pikir. Ini pengajian apa toh ini? Cukup, tapi iman tidak berhenti hanya sampai utele total pikir. Iman kepada Kanjeng Nabi itu al-inqiyatu wal khudu'u zahiran wa batinan bima ja'a bi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu ya kita lakoni, diamalkan, karena itu betul-betul dari Gusti Allah. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Semua aspek kehidupan itu nanti yang saya dimaksud dengan Islam kafah. Berislam ya jangan sepotong-potong, tapi harus, karena Nabi mengajarkan ajaran yang menyangkut semua aspek kehidupan manusia, dari bangun tidur sampai mau tidur. Bangun tidur, bangun tidur dungane alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa. Oh. Lah apakah setiap bangun tidur niki kita membaca doa niku? Niki jujur mawon yang hadir sore hari ini, tadi bangun tidur niki jenengan perintah Kanjeng Nabi itu diwasa napa mboten? Jujur mawon. Nah, iki lak le jawab bener-bener to. Nek sing meneng wae cetha ora maca 100%. Sing langsung rada muni ning karo guyu itu setengah-setengah. Saya orang yang pidato doa, alhamdulillah ta'atus bin nikmah. Tadi pagi seingat saya ini saya baca. Sampai jangan baca komentar, ini kurang dungane anak kula Pak, ya itu donga TPA. Donga iki ora ana kok klasifikasi ini donga TPA. Pelajarane Kanjeng Nabi iki ora ana kok iki nggo sing TPA. Ndak ada. Ya donga itu ya dari TPA sampai TPU. TPU itu tempat pemakaman umum. Makanya sampai anaknya Ustadz yang pidato viral itu, apakah bangun tidur maca donga itu 99,9%. Paling itu sing maca ya cuma Habib Bedri Rizik Sutopo itu. Karena saya tahu fadilahnya.
Saya ngerti itu perintah Nabi, saya ngerti maksudnya, maka saya kerjakan. Apa yang saya rasakan dengan ngamalke donga bangun tidur? Pertama, orang maka akan ada progres kehidupannya. Saya ulang, sampean tangi turu donga Kanjeng Nabi pelajaran sing diulangi sampean waca, hidup jenengannya akan ada progres meningkat. Karena apa? Pertama bangun tidur sudah bersyukur, alhamdulillah, yang nanti la yusakartum la azidannakum. Yang kedua, kalau sampean tangi turu itu maca donga kuwi, itu nanti dalam sehari kalau ada masalah apapun, ini sampean akan tenang menghadapi. Tidak akan gampang emosi, gampang nesu. 4 kasih rada gampang nesu emosinan, wonten mboten para rawuh. Wonge teko, mesti tangi turu ora tau maca donga, teko adresi para rawuh. Ame disinggal sithik wis nesu nang gelem ya. Alon-alon gitu. Karena wa ilaihi nusur, di situ kepada Allah kita akan kembali. Artinya apa? Masalah apa kaya apa itu nanti sudah online saja kepada Gusti Allah. Ya. Ini tadi saya ke Dayawan Pak Kiai poso kontroversi ngocok-ngocok pastor. Daleme pondok menonton salime bareng. Datang ke rumah saya itu aneh, ada bojo saya, Kiai terkenal. Itu ceritanya ringkasnya begini, Pak Yeni Sutopo, saya diiri dengan jenengan. Lo iri nopo? Kula niku lagi, maaf ya tidak semuanya saya sampaikan. Anaknya 8, itu sing dadi dokter piro dan Amerikanan kabeh. Dan sebagainya. Tapi apa? Kula kok mboten saged damel masjid, damel madrasah kados jenengan Pak Yusuf, mboten saged gawe lembaga. Monggo jenengan niku yo ora duwe pondok, ora duwe santri. Ternyata seperti itu. Kali kita ke urip jenengan niku guyang guyu tenang mawon. Jenengan yo ketok awet enom. Saya hampir 70 loh di para ini, insyaallah nek kon rabi malih sing rusuh. Ya saya jawab ringas beliau itu kiai level nasional ya. Bahkan ceritanya kula niku negara pundi men kula datang ini kok urip jenengan mboten kados jenengan. Ya saya cuma sebagian cerita lah kula niku namung ilmu TPA kok nek tangi turu kula mung pojok donga niku Pak. Ya kan. Bahkan mohon maaf, niki yang kedua yang saya cerita nih. Saya kan tadi bawa HP kepada Pak Abdul Muhaimin. Pak yang Muhammad sampean sing tak dudui orang pertama, bojo kula pun tak dudui. Sekarang yang saya ceritanya hanya 4 kabar. Kemarin tanggal 27 Agustus saya itu bangun tidur, kemudian buka pulpen. Saya itu kemudian tersenyum bersyukur kepada Gusti Allah. Hari itu saya itu cuma pegang uang Rp7.000. Itu sampai saya potret. Terus saya bilang hari paling bersejarah. Wong kondang ngetop ming duwe duit 7.000 rekening kula ora duwe. Ini bojo saya enggak ngerti kok ora. Ya ini tepat. Tapi apa saya enggak pernah kemudian pasang status ya kan. Kasihanilah diriku. Ya Allah. Saya cerita ke Pak Rian Maimin, lho Mang delok iki fotone niki kula tulis ya hari paling bersejarah. Ini kedit 7.000 kiai kondang mlebu Wikipedia saya dulu pertama kali Ustaz Jogja atau Pak Heru lagi Pak Widayanto belum masuk, saya sudah masuk Google Pak. Komen didit 7.000 nyengus banget. Enggak susah. Artinya nopo? Iman kepada Kanjeng Nabi, ulangane Kanjeng Nabi dingamalke. Cukup itu baru bangun tidur loh. Kok mlebu WC ana ulangane meneh maca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kira mengarep ngombe wae. Itu saya ini kenapa kok. Terus yang kedua wa'azzaru, ayat ini tadi orang yang bahagia itu yang mau memuliakan Kanjeng Nabi. Pertanyaan, memuliakan itu seperti apa? Wong kita sudah tidak ketemu Kanjeng Nabi. Ngoten. Maka kalau memuliakan itu dengan kita memperingati kelahirannya, pengajian dengan pakai background Maulid Nabi itu tidak masalah, tidak problem. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita kan tidak bisa ketemu Kanjeng Nabi, insya Allah besok di yaumil kiamat ya.
Dulu ketika Nabi masih sugeng, orang memuliakan, mengamalkan ayat Quran itu bisa. Nabi rawuh rebutan nyepake lenggah, ya kan? Bahkan Nabi itu ketika kelihatan berkeringat, sahabat itu memuliakannya, rebutan ngelapi keringet Kanjeng Nabi kok. Saya kalau kemeringet ono rasih ngelapi saya. Karena tidak ada perintah memuliakan saya, saya bahalali saja tidak pernah. Ya. Nabi berwudu do ditunggoni bekas air wudunya. Iya, Nabi bercukur rambutnya dipakai karena memuliakan. Bahkan Rasulullah duduk ketika kemudian pergi meninggalkan tempat duduk. Ini kan bekas tempat duduknya rebutan. Karena apa pikiran sahabat sing linggo wong mulya, aku ben ketularan mulya aku tak nglingwi bekas duduknya. Nanti kalau saya pergi ana saya ora sing nglingwi kursine barang. Nek ana sing nglingwi kursi muga-muga ketularan ambeien Allah. Ya Allah, bagaimana kita tidak memuliakan Rasulullah, manusia yang paling mulia? Saya pernah cerita pada panjenengan, kalau panjenengan haji umroh ketika di posisi di Masjid Nabawi di Raudhah atau sebelahnya itu, cobalah panjenengan bayangkan jenazah Rasulullah, jasad Rasulullah itu terbaring di situ, hanya kira-kira 10 meter kan panjenengan bisa mendekat, dan itu utuh. Betapa tidak bisa membayangkan kalau kita bisa melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang Allah kasih ketampanan 2 kali gantengnya Nabi Yusuf. Ada hadisnya, Gusti Allah paling tampan wong lanang sak alam dunya dari Nabi Adam sampai besok megatras kiamat itu 100, itu yang 50% nempel di wajah Rasulullah ketampanan laki-laki. Yang selawe baru Nabi Yusuf, sing selawe baru liyane Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Yusuf. Saya sing 20, sing 5 semoga kata bojo saya seperti itu. Padahal gantengnya Nabi Yusuf, Mbak, Bu, sampean kan pernah cerita nih wiwit SD, gantengnya Nabi Siti Zulaikha, istri raja yang cantik jelita. Woi nanti termehek-mehek kok. Akhirnya kan dikomplain sama putri-putri yang lain, mosok jenengan putri raja ayu, bojo jenengan nggih raja ayu kok terpikat kali Yusuf sing ora pati genah, le nemu miteng jero sumur. Siti Zulaikha akhirnya, oh aku weruh bagusnya Yusuf. Sesuk ahad sore kumpul kabeh nang gedung RW. Kata Siti Zulaikha. Ketika apel siji-siji karo lading landep, perlombaan cepet-cepetan ngoncai apel api-apian dibisiar oleh door prize. Begitu 1, 2, 3 ngoncai, Nabi Yusuf suruh lewat di depan ibu-ibu. Allahu Akbar. Delokop kabeh ibu-ibu ngeses. Hadza malakum karim, laisa hadza basar, hadza malakum karim. Ini Quran loh. Iki dudu menungso sing liwat iki malaikat kok baguse kaya ngene. Tetep ngoncai apel sing dikupas driji. Bareng Nabi Yusuf wis ora ketok, ambulan teko nguing-nguing perawatan darurat driji dogudres gede. Itu Nabi Yusuf. Lah Nabi Muhammad itu tikelurune, ya Allah. Ora do cinta Kanjeng Nabi. Oh sampean ngematke bagus kowe wis ora ndi. Nanti arep utah. Maka apa, memuliakan Nabi itu menjadi sesuatu yang masyru', hanya memperingati kelahirannya. Pun bagi mawon semoga ada manfaatnya. Panjenengan sedaya Pak Heru Pak Tejo sedulur Patka diberi sehat walafiat, panjang umur, diberi rezeki yang berkah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung monggo kalau ada yang mau bereso. Monggo Pak Heru supaya lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang nomor setunggal itu kan di masjid sering ada barang ketinggalan. Yang terakhir itu sampai sepeda kita tak umumkan, ternyata nggak ada yang ambil. Itu sampai batas waktu berapa kita bisa menyerahkan.
atau menjual atau itu yang utama. Yang kedua masalah sholat kosor misalnya itu kalau dulu kan batasnya kan kilometer, tapi kalau sekarang itu kilometer itu kan jadi ya relatif lah sih. Kalau kita naik pesawat itu gimana? Terima kasih. Yang pertama tentang barang yang ketinggalan di masjid tidak bertuan. Kemudian kita pikir bab lukotoh, Pak. Lukotoh barang temuan. Pemberiku rinci. Yang pertama dikategorikan klasifikasi barang niku arep cepet cepet keteluarso, umpamane nemu tahu bacem teng masjid nemu gorengan. Atau kategori suwe nemu sepeda macam-macam itu nanti benten-benten apa ya. Tapi yang jelas itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Nanti ada aturannya, diumumkan sampai batas waktu 1 tahun. Satu pendapat seperti itu. Nanti kalau sudah 1 tahun dimasukkan di Baitul Mal. Betul ya. Nah ini mungkin saya pernah menerangkan dengan kemarin pulang dari Patka nanggalan nemono bungkusan dengan buka jebule gorengan isi anget apa dimungkin setahun ya tidak itu boleh selalu itu nopo silakan panjenengan dar neng ojo dianggap kuwi rezeki saka Gusti Allah. Ini barang temuan dengan niat nanti kalau ada yang kehilangan sampai siap untuk itu kalau barangnya seperti itu. Ini jangan diteruskan nemu perawan ayu. Yang kedua tentang batas kosor sampai hari ini Pak Heru tetap masa marhalaten itu maknanya adalah tetap kilometer. Walaupun naik pesawat atau naik supersonik, naik untuk pesawat tetap batasnya kilometer. Cuman persoalan kilometer itu persoalan rentang jauh. Artinya naik gojek nomor-nomor atau yang sopinan itu orang dalam sepeda itu 80 kilo aku kosor tidak padahal minggu pertama jadi rentang jauh. Karena ini adalah istiar masalah parhalaten menerjemahkan seperti itu, maka yang dipakai adalah uruf itu kebiasaan. Kita jalan ya kalau sini ke utara ya Semarang ya toh, kemudian kalau ke sana ya nanti batasnya Ngawi lama baru kosong. Nanti kalau sana itu ya Kebumen, kalau kidul ya nyemplung barang titis Ngelangi kira-kira 40 kilo baru beli kawasan. Ngoten nggih. Matur nuwun. Silakan yang kedua. Pak Hendri, pada Nyonberso ini bagaimana ini permasalahan saya sendiri aja. Misalkan kita punya anak laki-laki yang relatif sudah remaja tapi ngeyelan. Terus jadi dia awal misalkan dikasih tahu awalnya manut, tapi akhirnya dia mengulang seperti lagi. Nah, bagaimana solusinya? Oh, gimana? Nek dia bapaknya betul ngeyelan. Bapaknya ngeyelan pun drobuh, bisa dibahas. Orang rawuh saya tulis di buku saya catatan seorang santri. Ada di Pak Heru yang judulnya Anakku Bukan Anakmu. Nanti tolong dibaca. Di situ saya menceritakan bagaimana sikap seorang tua terhadap anak, ya, bahwa anak itu jangan dianggap sebagai anak, tapi adalah manusia kecil. Nanti masalah ngayal dan sebagainya kan dari sini dulu. Anak itu butuh eksistensi. Kalau ketemu orang tua tidak cukup hanya 3 hal. Pertama diperintah, kedua dinasehati, yang ketiga dimarahi. Orang tua kalau ketemu anak mengongkon, anak gue sinau, anak gue salah tuh. Kalau nggak gitu kemudian dimarahi. Salah terang bener menyekel HP terus. Yang ketika nanti dinasehati, kok nyekel HP, wah besok baru mangan HP. Ini tidak cukup. Maka ada potensi anak nanti angel. Tapi yang keempat, sebagaimana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail memanusiakan anak. Bahwa kadang-kadang kalau ketemu anak dijak dialog tentang dunia mereka. Kalau anak SD sedang seneng apa gitu ya dijak ngobrol. Wes sepedamu wis nuwarane tek goblokane dandani piye. Kemudian kalau punya anak sudah remaja, takoni. Kancamu sekolah ono sing padang ora, ono sing cantik ora, seperti itulah, itu bahasa seperti itu. Baru nanti kemudian masuk. Ngoten Mas nggih? Seperti itu. Dan nanti ada ikhtiar batinnya. Jangan lelah orang tua selalu mendoakan anak setiap habis sholat, Mas. Ya, doakan pada Gusti. Yang punya anak itu Gusti Allah.
Orang tua kan yang dititipi. Senakal apapun saya yakin kalau kita mohon kepada Gusti Allah akan ngasih hidayah. Ada masih, matur nuwun. Pertanyaan yang terakhir. Wonten sing wonten monggo yang paling akhir monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sama adik berdoa sujud secara lama, tapi waktu itu mungkin tidak tahu ya, dan berdoa pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, itu ada masalah. Oh, iya. Salah saya waktu itu sah apa enggak kalau pakai bahasa Indonesia? Sambil baca. Iya, sambil sujud. Oh ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, posisi sujud, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih fa huwa sajidun fa aksiru doa. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, fa aksiru doa. Maka kalau sedang bersujud perbanyaklah doa. Nah, doa yang kita baca apa? Itu bebas. Ditambah dengan doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah baca tasbih, subhanakallahumma wa bihamdika, itu boleh berdoa apapun, tapi mohon jangan dilafadzkan, cukup dalam hati. Jangan dilafadzkan. Bahasanya bebas, tapi jangan dilafadzkan. Kalau panjenengan melafadzkan, apalagi sambil nangis, ya Allah, muga-muga utang kula niki lunas ya Allah, harus sujud diusek-useke ngono kae, itu menjadi batal salat. Ya, tapi cukup di dalam hati. Allah Maha tahu apa yang panjenengan. Ngoten nggih? Dan mohon jangan ketika sujud itu bathuk mboten usah diusek-useke kok. Nggih. Nggih. Lah ketok kaya jerawat kaset kok. Matur nuwun. Pun lajengaken monggo kula nuwun pamit Pak Tejo, sedulur sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.